Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan dengan tema hidup adalah pilihan. Sekali lagi, firman Tuhan untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 dengan tema hidup adalah pilihan. Saudara-saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Setiap detik kita diperhadapkan dengan pilihan. Setiap menit kita dihadapkan pada pilihan. Jam, bulan, tahun. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan kita akan menentukan seperti apa hidup kita di kemudian hari. Salah memilih di dalam hidup itu akan menimbulkan penyesalan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak untuk melihatnya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, maksudnya adalah mendengar khotbah Petrus tentang pentingnya mereka untuk menyadari bahwa Yesus yang mati disalibkan itu adalah dengan maksud untuk keselamatan mereka dan untuk keselamatan anak cucu mereka. Dan karena itu, maka selesai khotbah itu dikatakan di sana bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sekali lagi saya katakan bahwa pilihan-pilihan dalam hidup yang telah kita ambil telah membuat kita ada seperti pada hari ini. Nah, saudara, semua kita pasti ada pilihannya. Pilihan untuk datang ke gereja atau tidak datang, itu pilihannya ada pada kita. Dan landasan kita memilih pasti ada. Ada yang berpikir begini, minggu depan masih ada kesempatan. Ada yang berkata, mungkin ini kesempatan saya yang terakhir. Ada dua cara berpikir yang berbeda untuk maksud yang sama. Ada yang berpikir bahwa kesempatan ini adalah kesempatan di mana saya memenuhi panggilan Allah. Karena kisah di dalam Alkitab mengingatkan bahwa hari kudus Tuhan itu adalah hari yang mulia. Maka saya datang beribadah adalah untuk memuliakan Allah saya. Supaya hidup saya juga dimuliakan dalam hari kesehari. Maka hidup itu adalah pilihan. Karena itu pilihan kita tidak akan memberi dampak apa-apa pada orang lain kalau itu menyangkut masalah keselamatan hidup kita. Apalagi karena soal keselamatan adalah bicara tentang masalah keputusan kita secara pribadi. Kita memilih kalau sakit kita berobat atau tidak. Maka pilihan kita akan membuat keadaan kita makin baik atau keadaan kita makin buruk. Ada juga orang yang berkata begini, saya akan memilih menikah atau tidak. Maka ketika dia memilih menikah, ia akan menerima sebuah resiko. Ketika dia akan menikah, maka dia akan mempunyai tanggung jawab yang baru. Setiap pilihan
ada konsekuensinya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga dengan anak-anak sekolah. Ada yang berkata, sudahlah, saya mau kerja saja, saya tidak mau sekolah lagi. Saya tidak mau pusing dengan belajar. Maka pilihannya akan membuat apa yang akan diterimanya di kemudian hari. Banyak anak-anak muda berpikir, lebih baik bekerja saja daripada sekolah. Karena apa? Sekolah membosankan. Sekolah hanya membuat kita menjadi menderita. Sekolah hanya membuat kita terlalu banyak tekanan hidup. Tapi ingat bahwa akibat keputusan hari ini terhadap pilihan yang diambil, itu akan berdampak pada esok. Ketika tidak belajar, ketika tidak kuliah, ketika tidak mendapatkan pendidikan, maka kecil dia mempunyai peluang. Itulah sebabnya, maka setiap pilihan kita itu akan membuat akibat dan akan berdampak pada esok hari dalam pilihan hidup kita. Ada yang berkata begini, saya cukuplah begini saja, saya tidak usah terlalu terlalu aktif sekali di dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu pun pilihan. Ketika hidup sudah menjadi tua, lalu kemudian mengatakan begini, Tuhan saya mau melayani Engkau. Tuhan bilang begini, kau mempersembahkan hidup sudah sekian lama, itu yang sehat-sehat waktu yang lalu tidak diberi. Sekarang setelah keadaannya sudah dalam keadaan sudah tidak mampu, baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan Tuhan menolak, tapi kita seringkali telah mengambil pilihan dalam hidup kita dan menyisakan hanya sisa-sisanya buat Tuhan. Padahal kita berkata bahwa pilihan saya dalam hidup adalah percaya kepada Yesus. Pilihan saya dalam hidup adalah mengiring Yesus. Pilihan saya dalam hidup adalah untuk membaktikan diri kepada Yesus. Tapi fakta dan hidup yang kita jalani mungkin tidak seperti yang kita katakan. Antara kata dengan apa yang kita lakukan itu tidak selaras. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saya mulai dengan berkata, kalau seorang menikah dan salah memilih pasangan hidup, dia akan menyesal sepanjang dia hidup pernikahannya. Karena itu jangan menikah kalau tidak jelas siapa pasangan yang akan kita pilih. Karena apa? Tidak bisa ganti lagi. Bisa nggak ganti kalau sudah menikah? Bisa. Nggak bisa kan? Seandainya bisa ganti, hari ini nggak cocok, besok ganti lagi. Hari ini nggak cocok, besok ganti lagi. Hari ini nggak cocok, besok ganti lagi. Tidak bisa kan? Maka yang muda-muda, jangan pilih sembarang pasangan hidup. Ini yang muda-muda ini mengaminkan atau tidak ini? Hah? Saya tanya yang muda-muda. Jangan hanya karena cantiknya, jangan hanya karena kayanya, jangan hanya karena menariknya, karena semua akan berubah dalam sekejap. Yang tadi wajah polos akan menjadi keriput di kemudian hari. Lalu ketika keriput, mau ganti lagi? Ya nggak bisa. Maka pilihan juga, ada banyak pilihan dalam hidup untuk yang muda-muda cari pasangan hidup. Ada yang tidak seiman dengan kita. Pilihan hidup kita akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Ketika anak-anak menjadi bingung untuk memilih kepercayaan apa yang akan dia pilih. Maka orang tua jangan abu-abu di dalam memilih pasangan hidup buat anaknya. Kalau tidak seiman, itu tanda harus ambil keputusan segera untuk memutuskannya. Karena itu akan membuat keadaan akan berbeda. Kecuali kalau dia dibawa kepada Pak Deli bimbing, lalu dia percaya kepada Yesus, selamat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anaknya yang sudah punya calon, di luar daripada yang seiman dengan kita, tolong segera perkenalkan kepada Pak Adi pasangannya, supaya saya bimbing. Kalau memang ada tanda-tanda tidak menunjukkan pertobatan, saya akan berisinya, sudah putuskan saja. Betul, karena ini menyangkut masalah hidup untuk seterusnya, yang jangan membuat kebingungan anak-anak di kemudian hari dalam mengambil pilihan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu berkata begini, setiap kesempatan memenangkan orang lain berarti memutuskan generasi itu untuk dipersembahkan kepada Yesus. Maka ketika generasi itu percaya kepada Yesus, selanjutnya dia akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka yang istri sebelumnya belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan sekarang gara-gara suami kemudian menikahi dan kemudian sekarang kenal Yesus Kristus, harusnya berterima kasih. Kepada siapa? Kepada suami. Kalau bukan karena suami, saya tidak mungkin kenal Tuhan Yesus.
kepada istri yang karena percaya kepada Yesus selalu membawa pasangannya untuk mengenal Yesus Kristus, harusnya terima kasih kepada istri. Karena melalui istri, jebatannya, lalu dia mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu, yang belum menikah, jangan lari ke kandang kambing. Kita ini adalah jenis domba. Jangan lari ke kandang kambing. Ya. Kita ini domba. Kita ini domba. Ya. Domba itu adalah gambaran ketulusan. Gambaran daripada ketaatan. Mau dibimbing, mau diarahkan. Tapi kalau seandainya kambing suka nanduk, ya, saudara, cari yang seiman. Kalau perlu di dalam ruangan ini, ya, jangan cari jodoh lagi di luar itu. Sudah, cari yang mana yang pas itu, cocok di hati, sudah. Iya kan? Supaya Pak Deli itu jemaat jangan lari kemana-mana, di sini saja. Iya kan? Sudah, Bu, boleh enggak ini kita doakan anak ibu jadi anak pasangan saya? Wah, kan mungkin bagus itu. Ya kan? Karena itu saudara-saudara, pilihan kita itu akan menentukan. Ini saya baru bicara tentang pasangan hidup. Bicara tentang pasangan. Tapi yang kita bicara hari ini bagian yang pertama adalah nats firman Allah berbicara bahwa pilihan harus kita ambil. Ada 3 pilihan yang diperhadapkan kepada umat yang sedang mendengar khotbah Petrus. Dan hari ini kita mendengar khotbah itu disampaikan kepada kita. Pertama, pilihannya mau bertobat atau tidak. Pilihannya mau bertobat atau tidak. Apa pengertian bertobat? Itu di ayat yang ke-38a. Petrus sampaikan kepada mereka, demikian bertobatlah. Ketika mereka bertanya apa? Apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, maka Petrus sampaikan begini. Kalian sudah salibkan Yesus. Kalian telah membuat Yesus disalibkan. Dia adalah pribadi yang tak bersalah. Dan karena kamu, dia mati. Dan karena dosamu, dia mati. Dan karena kemurahan Allah, kau diberi kesempatan untuk menikmati sekarang. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama adalah bertobatlah. Saudara, banyak orang Kristen, pada waktu dia pertama kali ikut Yesus, dia sungguh mengalami pertobatan yang luar biasa. Tapi kemudian, dia mengalami penyakit yang namanya penyakit kumat. Tahu penyakit kumat? Pernah ada yang sakit di sini kumat lagi? Pernah? Pernah? Pernah ya? Pernah? Sakit kemudian kumat? Pernah ya? Penyakit itu juga terjadi kepada orang-orang percaya. Waktu dia ikut Yesus pertama kali, dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat rohani. Dia sangat saleh hidupnya. Dia sangat menjadi contoh dan teladan. Tapi dalam perjalanan hidupnya, kumat penyakit. Apa penyakitnya yang kumat? Waktu hari Minggu dia datang pakai baju rapi-rapi, pakai dasi. Penampilannya senyum-senyum, luar biasa. Dia ketemu dengan saudara seiman, shalom. Dia salami kalau bisa satu gereja. Tapi pulang, dia di rumah itu hajar istri, anak. Itu seperti petinju dia. Sampai di pekerjaan, dia menjadi orang yang tidak dapat dipercaya dalam pekerjaannya. Di tengah-tengah masyarakat dia menjadi perguncingan karena selalu menimbulkan masalah dalam lingkungan di mana dia berada. Lebih banyak musuh daripada kawan. Waktunya dihabiskan justru untuk mempergunjingkan orang lain daripada menyaksikan kehidupan yang bisa memberkati orang lain. Maka ini yang disebut dengan penyakit kumat. Di hari Minggu dia bertobat, di hari Senin, Selasa sampai Sabtu kumat lagi penyakit. Itulah sebabnya orang percaya tidak hanya menunjukkan diri hanya satu kali di hari Minggu saja kehidupannya. Karena kehidupan orang percaya itu adalah sepanjang hidupnya menunjukkan pertobatannya. Pertobatannya
konsisten. Perubahan hidupnya konsisten. Apa yang dikerjakannya konsisten dikerjakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang berubah-ubah cara hidupnya itu seperti bunglon. Di mana dia berada, dia menyesuaikan diri. Ikut dengan lingkungan, terpengaruh dengan lingkungan. Dia rasa kalau seandainya tidak berada di lingkungan itu, dia tidak merasa bahagia. Padahal lingkungan yang mendatangkan keadaan buruk kepada dia, pada akhirnya tidak sadarinya justru menjauhkan dia dari pertobatan awalnya. Karena itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak jelas posisinya, kabur dalam kesaksian hidup, maka aku akan muntahkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan yang dikehendaki adalah pertobatan yang konsisten. Konsisten itu artinya orangnya ya dulu sejak ikut Yesus, dia menunjukkan pertobatannya, perubahan hidupnya nyata, apa yang dikerjakannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu. Saya katakan tidak selalu ada kesempatan untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Karena itu, kalau hari ini kita masih ada dan ternyata kita tidak menunjukkan pertobatan yang konsisten dalam perjalanan hidup kita, ambillah kesempatan hari ini. Adakah persoalan-persoalan yang kita belum selesaikan dengan keluarga? Adakah persoalan-persoalan yang belum kita selesaikan suami istri? Adakah persoalan-persoalan yang terjadi juga di antara anak dengan orang tua? Jangan tunggu besok. Karena hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berperkara soal pertobatan. Tobat artinya apa? Tobat artinya berbalik dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Jalan yang lama ditinggalkan, jalan yang baru ditempuh. Jalan yang lama itu tidak dikenan Allah, jalan yang baru dikenan oleh Allah. Karena itu pertobatan seseorang ditunjukkan secara benar dalam perubahan, dalam cara berpikirnya, dalam cara berlaku, berkata, dan bertindak. Itulah sebabnya pola pikirnya harus dirubah. Maka kalau pikirannya sudah berubah, hatinya sudah berubah, kata-katanya berubah, tindakannya juga menjadi berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada kita. Orang bilang begini, ini sudah susah, tidak mungkin berubah lagi. Sudah keras, sudah membatu. Saya mau katakan satu hal yang penting Bapak dan Ibu sekalian. Kalau air menetes di batu yang begitu besar, bertahun-tahun lamanya menetes, 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 sampai melubangi batu itu. Hati manusia jauh lebih mudah dikerjakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Amin. Kalau ada seorang suami, menurut seorang istri, sulit berubahnya Pak. Diingatkan marah Pak, diingatkan muring-muring Pak, diingatkan malah bicara kemudian, kamu kok atur-atur saya. Jangan putus asa. Kalau air menetes terus, maka saya percaya doa, sehat, hal-hal yang diingatkan itu akan mengubah. Amin. Hati yang keras dapat dirubah menjadi hati yang lembut. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa tentang Pentakosta adalah peristiwa perubahan secara totalitas dalam hidup pengikut Yesus. Yang semula mereka adalah orang-orang yang tidak setia menjadi setia. Yang semula mereka adalah orang-orang yang hanya manis di permukaan, tapi kemudian menunjukkan konsistensi mereka dalam mengiring Yesus sekalipun maut, sekalipun kematian diperhadapkan kepada mereka. Ayo, kekristenan sekarang harus menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini kesaksian Kristen rusak di dalam pemerintahan. Salah satu menteri ditangkap. Ya. Karena terlibat dengan korupsi. Saudara, itu kesaksian yang buruk. Nah, repotnya lagi biasanya kalau ini berkaitan dengan gereja, sumbang menyumbang, lalu uangnya disumbangkan ke gereja, terus bagaimana? Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, segala pekerjaan yang kita kerjakan benar di mata Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita persembahkan adalah di dalam jalan Tuhan.
mempersembahkan segala sesuatu di dalam jalan yang buruk. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, pertobatan itu adalah pertobatan yang ditunjukkan di dalam perubahan hidup yang benar. Pilihan untuk bertobat ada pada kita. Hai istri-istri yang punya suami, mungkin barangkali bergumul dengan suaminya yang belum sungguh-sungguh dalam mengiring Yesus, ayo didoakan, jangan henti-henti berdoa. Kalau ada kesempatan dia bisa menikmati keselamatan di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, maka dia akan diselamatkan. Karena soal keselamatan itu adalah soal keputusan pribadi. Keputusan pribadi seseoranglah yang telah menyelamatkannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita diberi kesempatan, mari kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Pertobatan terima Yesus itu hanya satu kali. Tapi pertobatan tiap-tiap hari itu harus terjadi kepada kita. Coba ingat, dari pagi sampai dengan malam. Jangan ditunggu. Kalau ada hal-hal yang telah membuat kita salah, silaf, dibereskan segera. Sehingga dengan demikian kita dapat menikmati hidup itu dengan penuh bahagia di dalam hati kita. Amin. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, saudara, sesulit apapun untuk melihat orang lain mengalami perubahan, jangan pernah berhenti berdoa. Orang-orang yang saya perlayani, kadang-kadang saya juga putus asa lihat mereka. Ya, bukan di sini ya. Kadang-kadang saya putus asa juga. Udah dibimbing, udah diarahkan, udah diberitahu, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan hidup. Tidak apa-apa, sabar aja, sabar aja. Ya, makanya Bapak Ibu, perubahan hidup yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu mendatangkan juga bahagia bagi seorang hamba Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu ingin bantu supaya Pak Adeli panjang umur, ya, mari kita sama-sama taat, ya, sama-sama taat. Karena itu menjadi beban pikiran juga kadang-kala. Ya, Bapak Ibu, ketaatan kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi hamba Tuhan juga yang melayani dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Coba kalau semua masalah, coba kita di sini jumlahnya misalnya 86 orang, ya. Di dalam data kita itu 86 orang. Kalau 86 orang bikin masalah satu-satu, apa yang cepat mati di pendetanya. Ya kan? Maka Bapak dan Ibu sekalian, memang hamba Tuhan itu adalah tempat di mana kita itu mendapatkan tempat bimbingan, arahan, dan lain sebagainya, sehingga persoalan-persoalan kita hadapi juga itu bisa tertolong. Tetapi kalau sengaja bikin masalah, ini yang repot ini. Makanya seorang hamba Tuhan yang konsultasi dengan saya, baru beberapa hari yang lalu, dia bilang begini, Pak, kalau saya tidak kuat Pak, saya sudah lari dari pelayanan ini. Tapi saya bersyukur saya masih bertahan 7 tahun. Itu anak murid saya, mahasiswa saya. 7 tahun dia bertahan, ya, dengan berbagai macam tekanan yang ada. Tapi puji Tuhan, saya bilang, kau tetap bertahan ya, engkau tetap bertahan. Ada majelis-majelis gereja juga yang menghadapi persoalan, menghadapi pendetanya, ada juga. Ya, sampai mereka juga stres, ya, juga datang konsultasi kepada saya. Ada juga yang model begitu. Ya mungkin barangkali cara, pola dalam kepemimpinan itu kan berbeda-beda, ya, dan tidak selalu kadang-kadang pas. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Mereka hari ini akan bersama-sama berdiskusi. Saya beri kepada mereka jalan keluar. Pertanyaannya 6. Wah, saya disuruh menjawab 6 pertanyaan. Bayangkan kalau tiap orang, tiap gereja ada 6 pertanyaan. Gereja kita ada 156. Ya dijawab. Bagaimana cara untuk menanganinya? Bapak dan Ibu sekalian, tapi memang setiap persoalan itu membawa kita untuk naik level. Katakan amin. Hidup itu ada persoalan. Tapi jangan pernah takut menghadapi persoalan. Karena apa? Itu akan menaikkan level kita. Saya beritahu kepada dia, seorang peselancar, dia selalu mencari gelombang yang paling ekstrim. Karena di bawah gelombang yang ekstrim itu, dia bisa menari dengan selancar. Wah, lalu dia bilang begini, kalau begitu saya akan bawa papan selancar saya, Pak. Kadang-kadang kita mau hidup itu datar-datar saja. Kalau hidup datar-datar saja, kita tidak ada seninya. Karena itu kadang-kadang kita ada persoalan, ada masalah itu,
Aduh lah, itu ucapkan terima kasih. Karena itu kita sedang bermain selancar. Tapi tolong Pak, jangan bertubi-tubi Pak. Kalau bisa itu bertahap-tahap gitu. Ya kita kan tidak pernah undang masalah tiba-tiba datang, kan begitu? Betul ya? Betul. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting bagi kita dalam hidup selalu koreksi diri, sehingga dengan demikian maka koreksi-koreksi yang kita lakukan dalam hidup membawa kita kepada perubahan yang lebih jelas. Amin. Amin ya. Ya. Jangan pernah salahkan orang lain. Coba cek diri kita. Supaya dengan demikian maka kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tepat. Saya sudah mulai kabur matanya. Maka saya pakai kacamata. Maka saya ketika melihat huruf-huruf di dalam Alkitab lebih jelas. Kita harus punya kacamata. Kacamata firman yang menerangi pikiran kita, menerangi hati kita. Supaya pertobatan hidup kita itu betul-betul nyata. Amin. Amin. Istri-istri masih sayang dengan suami? Oh, masih sayang. Nah, kalau Ibu Mardina sangat sayang. Ya, sangat sayang. Itu saya tidak ragukan. Makanya saya pilih. Suami-suami masih sayang sama istri? Coba lihat dulu kalau ada pasangan, coba lihat baik-baik. Jangan-jangan dia bilang masih sayang tidak? Sayang. Sayang. Sudah tidak ada lagi. Itu satu-satunya. Ya. Yang kedua di dalam Alkitab kita pilihan hidup adalah pilihan untuk dibaptis. Baptisan adalah sebuah tanda yang menunjukkan pertobatan. Ketika orang diselam, maka seseorang bertemu, berjumpa dengan materi air. Air itu fungsinya membersihkan. Air itu fungsinya adalah untuk memberi kepada kita kesegaran. Air itu berfungsi untuk memberikan kepada kita itu perpanjangan dari hidup. Kalau kita ini kekurangan air, kita bisa mati. Kita bisa dehidrasi. Bapak dan Ibu sekalian, umat yang sedang mendengar firman Allah, Petrus katakan, berilah dirimu untuk dibaptis. Ini di sini sudah dibaptis belum? Siapa yang belum dibaptis? Coba angkat tangan. Oh, belum dibaptis. Segelas air yang kau berikan tidak kehilangan upah. Ada ayat Alkitabnya. Jadi Bapak lagi praktek ayat Alkitab. Apalagi kalau bergelas-gelas. Ada dua yang belum dibaptis ya. Belum dibaptis. Tapi sudah diserahkan belum? Belum. Sudah diserahkan. Diserahkan ke siapa? Diserahkan ke siapa? Kepada Ele. Kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, berarti yang ada di ruangan ini mayoritas sudah dibaptis. Betul atau tidak? Betul. Oke. Baptis itu kalau kita ada dua macam. Dibaptis percik. Yang kedua, dibaptis selam. Kalau gereja kita, pada waktu anak-anak masih kecil, tidak dibaptis kecil, tapi diserahkan. Waktu mereka dewasa, mereka baru dibaptis. Kenapa? Karena anak-anak kecil dalam pemahaman kita belum mempunyai pengertian tentang apa arti baptisan. Sehingga ketika mereka dibaptis dewasa, mereka dikatekisasi, mereka dibimbing, diberi pengertian, baru mereka dibaptis. Tetapi ada juga dari jemaat kita, mereka waktu kecil dibaptis kecil. Juga tidak ada yang salah di situ. Mengapa? Karena tanggung jawab orang tua untuk memberi penjelasan kepada mereka, kenapa mereka dibaptis kecil. Harus tanggung jawabnya itu dari orang tua menjelaskan. Jadi banyak orang tua kadang-kadang lupa. Ya, banyak orang tua kadang-kadang lupa. Lalu ketika mereka sudah dewasa, mereka disidi, tidak perlu lagi dibaptis secara dewasa. Itu dua itu kita terima.
di gereja kita. Tidak ada persoalan dengan itu. Tapi ada orang sudah dibaptis di sini, minta dibaptis di Sungai Yordan. Katanya, di mana Tuhan Yesus pernah dibaptis, saya mau juga dibaptis di situ. Persoalan bukan masalah dia dibaptis di mana. Persoalannya adalah setelah dia dibaptis itu, dia menunjukkan tanda-tanda perubahan hidup atau tidak. Walaupun bolak-balik di selam dia ditenggelamkan, kalau dia tidak menunjukkan perubahan hidup tidak ada artinya. Ada yang bilang begini, Pak, kenapa ya anak saya itu, waduh Pak, sulit sekali Pak. Kenapa Pak? Kenapa sulit sekali? Di rumah itu tidak pernah itu langsung merespon bilang, iya Bu, iya Pak. Kakinya kok kelihatannya itu loh enggak bisa gitu. Susah sekali melangkah. Mungkin dulu hanya dibaptis kepalanya saja. Kakinya tidak ikut serta. Makanya susah sekali. Kalau disuruh-suruh itu tidak berangkat. Kakinya belum ikut dibaptis. Maka disarankanlah. Kalau begitu dia harus dibaptis ulang, Pak. Supaya sekujur tubuhnya. Lah dibaptis. Rupanya pendeta juga mungkin karena terlalu pendek. Ya, terlalu pendek itu kolamnya. Tidak ikut sampai separuh kepalanya. Ini masalah lagi. Makanya kadang-kadang keras kepala dia. Karena itu kalau saya baptis, saya ini bukan guyonan. Jadi saya baptis betul-betul ditenggelamkan sampai kepalanya masuk. Tapi itu juga tidak jaminan. Ya, saya pernah cerita di sini. Mbak Yuli ada ya, Mbak Yuli. Mungkin ikut secara online atau bagaimana. Ya, Mbak Yuli itu satu dari seluruh jemaat yang pernah saya baptis. Dibaptis itu di laut. Dan dia tanya kepada saya, Bapak kenapa saya dibaptis di laut? Persoalan pertama memang kesempatan waktu itu, ya kita ada kebaktian, Padang, itu di Gua Cina. Dan saya pikir sudah sekalian aja di sana. Tapi yang kedua, air laut itu kan asin. Betul atau tidak? Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Jadi supaya Mbak Yuli itu jadi garam, sudah dibaptis kalian di laut. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya merasa saya kok kayaknya hanya dibaptis di air tawar sehingga pertobatannya boleh, kita akan baptis di laut saja. Tapi sekali lagi juga tidak jaminan. Pertobatan itu adalah sebuah kesaksian tentang perubahan hidup yang nyata. Orang lain bisa lihat hidup kita dan hidup kita bisa dilihat orang lain dan orang lain diberkati oleh. Amin. Kalau ada orang percaya, baru duduk saja di sampingnya dia, rasanya kita gerah dekat dia. Wah, ini tanda-tanda setannya terlalu banyak, diusir dalam nama Yesus. Iya, kenapa? Duduk di sampingnya dia aja loh, sudah menimbulkan masalah. Kenapa? Baru kita duduk, dia sudah ngomong tentang tetangganya. Ya yang baik-baik, enggak apa-apa. Dia yang buru-buru tentang tetangganya. Kita ini, saya selalu ingat, dan khotbah saya selalu saya ingatkan, kita itu AC, mendatangkan dingin. Yang ada di bawah AC, ada yang menghindar? Ini kita ada 2 AC, ada 3 AC baru diperbaiki. Ini baru modulnya baru disiapkan. 3 AC ini, kalau dihidupkan semua, di angka 16, kita bisa kedinginan. Satu masih belum dihidupkan. Belakang tidak dihidupkan, hanya satu yang kita pakai. Orang percaya itu, kehadirannya itu ngadep. What is the meaning ngadep? Apa artinya itu ngadep? Saking Jawi, sinten. Sing sakit bahasa Jawi. Ngademi. Bu Julius, apa artinya Bu? Ngademi Bu. Membuat dingin. Bukan manas-manasi. Ya. Ini yang ada di ruangan ini, diinginkan Tuhan ngademi hati newong.
mendinginkan hati orang yang lagi membara, yang lagi marah. Kita hadir untuk memberikan rasa apa? Rasa. Jangan ditambahi, dikompori lagi. Sudah dikompori, dibensini lagi. Opong kabeh. Orang percaya itu dengan lidahnya dia bisa membakar satu hutan. Tapi dengan lidahnya dia juga bisa membuat keadaan menjadi tenang. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mana? Ngademi atau ngompori? Kita tidak pakai kompor sekarang ya. Ngademi atau ngegasi? Gas terus katanya. Sekarang itu, gas ya, ngegas ya, ngegas ya. Maksudnya tambah lama tambah pol. Tambah mana? Tapi orang percaya itu menenangkan, mendamaikan. Nah itu cirinya orang percaya. Itu ciri-ciri itu ada di Bukit Harapan. Di mana? Di mana itu? Nah, saya hanya dengar 3 orang. Di mana itu? Di saya. Di Bapak Ibu. Amin. Jadi tanda-tanda orang yang dibaptis itu menunjukkan kebersihan hati, menunjukkan motif yang benar, menunjukkan pikiran yang jernih. Amin. Amin. Nomor 3. Terakhir. Pilihan yang diperhadapkan kepada umat yang sedang mendengar firman Allah ketika Petrus berkhotbah adalah pilihan untuk apa? Pilihan mau diselamatkan atau tidak. Mau diselamatkan atau tidak. Mau percaya Yesus atau tidak. Mau ikut Yesus atau tidak. Atau tetap berkeras dengan pilihan hidup. Ada banyak orang yang dipanggil, Alkitab katakan, tapi sedikit yang dipilih. Ada banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Tapi ada sedikit yang pada akhirnya diselamatkan. Mengapa? Karena kita seperti orang yang disaring. Ditampih. Diayak. Kalau orang bangunan, diayak. Kerikilnya dibuang, pasirnya diambil. Kalau kita bicara orang pertanian, maka gabah yang tidak berisi dibuang ketika kemudian prosesnya dilakukan. Maka biji yang ada di dalam gabah itu, ada isinya. Itu yang masih bertahan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya isi, punya iman, punya kualitas kepercayaan. Karena Bapak Ibu sudah ada di dalam Yesus dan yakin kepada keselamatan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Coba ucapkan itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Amin ya. Jadi kalau sekali Yesus, tetap Yesus. Bagi pemuda-pemuda yang ada di dalam ruangan ini, kalau dapat jodoh, jangan pernah jual nama Yesus hanya karena wajah cantik. Ya, amin. Amin. Supaya mudah jalannya, tolong beritahu, Pak Adi tolong bantu saya untuk dapat jodoh anak saya. Nah, boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu kepengen cari jodoh untuk anaknya, ya, tidak apa-apa, konsultasi sama Pak Adil. Gereja GKIan Sak Malang ini ada 21 gereja, Malang Raya. Masa 21 gereja di Malang Raya ini tidak ada pasangan untuk anak Bapak Ibu? Di daerah Klojen ini ada 38 gereja. Masa 38 gereja ini tidak ada? Nanti saya telepon pendetanya. Ada nggak pemuda yang belum ada pasangannya? Iya, jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir anaknya tidak punya jodoh. Nanti telepon Pak Adi. Nanti saya akan callingkan dengan pendetanya. Pak pendeta, saya ada anak gadis cantik baik. Anaknya sangat ini patuh. Wah, pintar masak. Sudah. Sudah. Kita tinggal bertelepon. Ada nggak jemaat di sana? Daripada lari ke tempat yang lain kan? Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, supaya keselamatannya tetap terpelihara.
Kadang-kadang fungsinya pendeta itu termasuk juga jadi apa? Mak comblang. Supaya selamat itu jemaatnya. Ya kan? Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan di dalam Yesus itu adalah harga mati. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan itu bukan hanya menyangkut 1-2 hari. Tapi salah kita di dalam memilih, di dalam jalan untuk memperoleh keselamatan, itu berkonsekuensi kepada selama-lamanya. Maka kalau orang percaya Yesus, dia menikmati kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau orang tidak percaya Yesus, meninggalkan iman di dalam Yesus, berarti dia tidak dapat menikmati keselamatan untuk selama-lamanya. Karena itu Petrus tekankan kepada mereka, berilah dirimu untuk diselamatkan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ringkaskan khotbah saya pada pagi hari. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk bertobat atau tidak bertobat. Pertobatan kita akan membawa kita untuk bisa menikmati sebuah hidup yang lebih bahagia. Yang kedua, pilihan hidup mau dibaptis. Artinya apa? Pilihan kehidupan kita bukan dibaptis lagi, tapi pilihan hidup kita menunjukkan ciri orang yang dibaptis. Apa itu? Kebersihan hati, kebersihan hidup, kebersihan pikiran. Itu akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibaptis. Yang ketiga ialah pilihan untuk diselamatkan. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan pernah beranjak, karena Ia yang dapat memberi jaminan. Agama manapun di dalam dunia ini tidak bisa memberi kepada kita jaminan tentang keselamatan. Hanya satu pribadi yang memberikan kepastian tentang keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yesus di dalam firman itu dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, di dalam keyakinan apapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 itu menegaskan kepada kita. Dan ayat yang dianggap orang adalah ayat yang angkanya itu adalah angka sial, justru menjadi angka penentu di dalam Alkitab. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 berkata demikian, bahwa Dia adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, itu juga berbicara tentang Yesus yang adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan kita akan menentukan hidup kita. Ambillah keputusan untuk hidup sebelum semuanya terlambat. Kita berdoa.